Jual. Terima kasih kepada OC atau panitia pelaksana raker hari ini, raker perkumpulan. Posisi kita secara hukum de jure adalah perkumpulan. Kalau tidak salah, Akte nomor 8 tahun 2004 ada di MSA kita. Memang di perkumpulan ini adalah tuntutan dari Kesbangko bahwa ormas paguyuban ya termasuk MABGT kalau dia terhukum dan HAM tidak boleh lagi namanya seperti Majelis Adat Budaya Melayu misalnya, atau Saruhan misalnya, dan lain-lain. Harus memakai perkumpulan. Nah, kita dua-dua memiliki dari 2006, ini historis ya, Pak Binti, mulai Pak Sebotang dulu di Sanggau, terakhir pengukuhan Pak Binti di Sanggau, kami dengan Pak Paulus tadi, ketua sekarang waktu itu saya Pak Nero, kita berdua di sana. Nah, jadi pada hari ini de jure perkumpulan kita sudah berbadan hukum, itu dulu. 24 etnis di Kalbar belum tentu semuanya sudah berbadan hukum. Nah, ini kita prakasai dengan Pak Martin, Pak Merah, dengan berbadan hukum. Pengukuhanlah kemarin kita tanggal 22 Agustus pengukuhan dihadiri oleh etnis lain dan pejabat terkait. Resmilah kita, paguyuban kita, kerabat, dan nanti de jure ini yang sudah berbadan hukum ini ke kabupaten kota menyesuaikan KGT, pakai izin dari kita. Namanya nanti seperti apa, silakan Pak Sekretaris, Pak Sarjo membaca lebih baik. Jadi fungsi daripada pengawas di perkumpulan itu ada di pasal 18-19. Karena mendirikan perkumpulan Merah Putih pun salah satu adalah kerabat. Selain keluarga Jawa, hanya berapa etnis kita kemarin mendirikan itu. Jadi menyusun anggaran dasarnya juga sesuai dengan undang-undang Ormas bahwa Merah Putih sudah perkumpulan, kerabat juga sudah setara dengan perkumpulan Merah Putih. Ini dulu. Jadi kami dari Dewan Penasehat intinya walaupun tidak secara konkret disebut di anggaran dasar kita, tapi di perkumpulan akte pendirian sesuai dari undang-undang diminta atau tidak kita wajib memberikan nasihat. Nah, alangkah baiknya sebenarnya sewaktu pembukaan rakerda tadi saya ada melihat di sini di jadwal ya ada kata sambutan tokoh masyarakat Kalbar, sudah betul Pak Edi beliau pribadi tokoh masyarakat. Nah, tapi tokoh masyarakat Batak Kalbar lainnya baru ketua umum. Nah, ada laporan panitia. Nah, alangkah baiknya suatu saat kalau ada gawe besar kita, apakah dari salah satu unsur penasehat atau pengawas
diberikan waktu 3 menit sepatah dua kata. Karena diamanahkan oleh akta pendirian, misalnya MABT, ada gawe, ada lain-lain. Siapa penasehatnya disuruh boleh sepatah dua kata. Walaupun terlambat apa yang dikatakan Ketum, ya ini kami dari pengawas wajib mengawasi ini agar reposisi, agar ke depan etika moralnya penasehat pengawas dalam gawe tersebut ada sepatah dua kata dari yang dituakan pengawas atau penasehat. Jadi kita anggap clear ya, daripada besok dan lusa. Ini apa yang dikatakan Ketum tadi, karena ini pertama ya silakan kita koreksi karena memang sambil belajar sambil memperbaiki. Kedua, yang disebut rakyat sewaktu kami di forum pembauran kebangsaan ini wakil sekretaris ada, dalam rakyat itulah dirumuskan program kerja. Contohnya sudah ada Pak Martin, ada program kerja umum perkumpulan DPP kerabat, jangka pendeknya, jangka menengah, panjang boleh dibuat di sini. Hari inilah dirumuskan, mungkin konsep sudah ada melalui bidang-bidang. Jadi rakerda itu merumuskan program kerja jangka pendek, jangka panjang. Betul nggak Pak Harap? Rakerda itu outputnya apa? Ya Pak Hasugian ini tokoh GKI dan tokoh kampus. Jadi kalau rakerda itu kita tunggulah lahir nanti program kerja jangka pendek. Saran kami nanti ditambah Pak Hasugian atau Pak Harap. Alangkah baiknya hari ini walaupun tidak full semua pengurus, dibuatlah program umum. Dari program umum itu baru ada program jangka pendek menengah. Nah itu yang kita buat di forum pembauran kebangsaan yang sudah masuk. Kalau boleh juga nanti Pak Martin, Pak Sajon, mirip seperti FPK, setiap waktu sebelum di-SK-kan Pak Gubernur kemarin kami konsep uraian tugas Pak Gubernur. Ada anjak di situ. Jadi tidak salah terapkan juga nanti apa fungsi ketua umum, apa fungsi sekretaris. Nah, sekretaris fungsinya bisa dilihat FPK punya, walaupun singkat. Jadi masing-masing bidang itu ada uraian tugas singkat. Nah ini anak kami pimpinan rakerda, ya Pak Sarjana ya, ada contoh FPK. Jadi arsiteknya ada di sini Pak Martin, dan itu sudah ditandatangani langsung Gubernur Kalbar. Nanti Pak Martin bisa dikasihkan itu ke Pak Sekretaris sama Ketua Umum. Ya kalau dipakai syukur, enggak perlu paling tidak referensi. Ini pos Martin juga udah saya kasih itu SK Gubernur itu ya. Nah nanti kalau dibantu yang muda-muda ini, nah Pak Sajon ini perlu yang ahli komputer dan lain-lain, Pak Martin. Nah, pos Martin ini dosen juga di kampus, silakan dibantu di apa yang dikatakan Ketua Umum tadi. Di struktur kita belum ada bahwa salah satu indikator keberhasilan pemerintah provinsi, kabupaten maupun nasional adalah indeks pembangunan kebudayaan. Tapi di struktur kita barangkali bisa ditambahkan nanti itu. Sudah adakah bidang seni budaya di struktur kita?
Hanya langsung masukkan. Nah, menyusun ini kemarin yang penting tersusun dulu lah. Padahal Pak Ketua Umum tadi indeks kebudayaan ini perlu. Jadi kerabat juga mungkin bisa merumuskan itu nanti dalam raker ini. Dalam raker ini bisa nanti ditambahkan bidang seni budaya. Udah ada? Oh, masuk di situ. Nah, uraian tugasnya di situ lah nanti seni budaya, indeks kebudayaan itu masuk di sana nanti arahan dari itu. Pemuda seni dan budaya. Ya. Nah, ini kita ikut juga yang bikin ABBT ada bidang seni budaya. Nah, untuk program kerja jangka pendek tahun ini barangkali Pak Hasugian kita support seperti laporan OC tadi, baru Landak dan Candong Pontianak. Nah, bagaimana 14,3 11 lagi ini boleh dibahas. Mana yang dekat, misalnya Kuburaya sudah ada di sana organisasi yang mirip kerabat. Bagaimana approach kita kepada mereka di sana sehingga dia ganti baju aja menjadi kerabat. Nanti mungkin penasehat sama yang tua-tua bisa melakukan pendekatan sehingga di Kalbar itu seperti penghidupan Jawa dan Melayu satu hierarki. Saya yakin yang sudah memiliki perkumpulan di kabupaten kota misalnya Ketapang, mungkin di sana Gus Rohan, misalnya di Mempawah. Nah, kalau sudah ada organisasi masyarakat Batak di sana, bagaimana mereka ini kita rekrut menjadi di bawah naungan perkumpulan kerabat. Nah, ini untaian harapan kami, masukkan itu dalam program jangka pendek tahun ini. Kalau bisa tambah 2 atau 3, yang sudah ada 3, kota, Landak dan Sanggau. Nah, untuk kota mungkin sudah bisa dikukuhkan memakai nama perkumpulan, langsung menyesuaikan secara administrasi. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Kami minta pengurus misalnya akan melakukan rakerda ini, akan mengundang tamu kita besar sebelum keputusan itu dibuat. Bolehlah kopi-kopi dengan pengawas atau pengurus, pengawas atau penasehat. Kita kedatangan beliau tadi, dan kami sendiri sebagai ketua LPPD Kota sudah pernah bekerja sama dengan beliau. Beliau adalah sosok, walaupun APBD tidak ada, beliau bisa mencarikan sehingga LPPD Kota menjadi juara umum. Beliau bisa mencari dari non APBD. Ini pengalaman saya ya, sehingga kita setuju beliau diundang sebagai tokoh masyarakat. Hanya saja kehadiran beliau, kami bertiga tadi bicara, Pak Arab sama Mas Sugian. Ya, kalaupun ada seperti itu, informal boleh, OC boleh, pengurus ada rencana kita lebih. Tapi tadi saya lihat aman, beliau adalah tokoh masyarakat. Kita sama-sama menjaga, ya kita bukan berpolitik praktis, tapi kita menggunakan hak politik kita. Bahwa beliau adalah seorang leader dan manajer berdasarkan pengalaman. Ini dari saya ya.
Jadi yang perlu ditingkatkan koordinasi pengurus dengan penasehat dan pengawas sesuai judul. Selanjutnya kami serahkan kepada pengurus untuk membuat kinerja yang maksimal, yaitu harmoni dengan 23 etnis lainnya. Apa yang sudah pernah kita bangun, mudah-mudahan bisa juga suatu saat seperti pendirian FPK kerabat dipercaya menjadi secara aklamasi dipilih menjadi ketua umum. Yang sebentar lagi forum pembauran kebangsaan mungkin disangka banyak Pak Ginting ya, forum pembauran kebangsaan. Nah, kita harapkan juga kalau boleh kenapa bisa ada ketuanya, karena memang itu SK Mendagri. Nah, ini kita sampaikan selamat bekerja, selamat membuahkan butir-butir program kerja umum, program kerja jangka pendek, menengah, dan panjang. Lebih kurangnya kami mohon maaf kalau ada kritik masukan dari saya. Memang mulai saya di PNS, begitu juga di organisasi Hanura, ini Bang Tahajul ini ada di sana. Kalau saya tidak sependapat dengan Pak Oso Ketua Umum, saya ngomong. Jadi Pak Haris juga biasa kita di Lurali kalau gak cocok dan lain-lain ya. Itulah saya. Lebih kurangnya mohon maaf kepada UC. Jadi rumuskanlah program kerja umum jangka pendek, jangka menengah, panjang untuk membentuk beberapa, bisakah 2 atau 3 tahun ini berdiri kerabat seperti Sanggau, Landak, Kota. Nah ini bidang organisasi PR-nya nanti. Inilah sedikit dari saya, mungkin ada kawan-kawan di sini dari penasehat, silakan ditambahkan dari saya pribadi, karena kita pengawas penasehat ini kolegial. Kami persilakan kalau ada tambahan, silakan.